Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Tondo tanda apa atau amil nasib, amil nasab yang nomor 8 dan nomor 9 adalah fa jawab dan wawu jawab. Fa jawab dan wawu jawab adalah amil yang menasabkan fi'il mudhari' dengan wajib menyimpan an. Jadi amil nasib itu ada yang menasabkan pada dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, yaitu an, lam, dan sai. Ada yang menyimpan an dengan penang adalah lam kan. Nah, fa jawab dan wawu jawab ini menasabkan fi'il mudhari' dengan menyimpan an. Caranya dia menasabkan fi'il mudhari' adalah dengan menyimpan an. Adapun menyimpan an-nya ini adalah dengan wajib menyimpan an. Selanjutnya, syarat daripada fa jawab atau wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari' itu harus jatuh sesudah kalam tolak. Sekali lagi, fa jawab, wawu jawab itu menasabkan fi'il mudhari' harus jatuh sesudah tolak atau kalam tolak. Sedangkan tolak itu ada 8. Dan fa jawab, wawu jawab jatuh sesudah nahi. Jadi ada 9. 9 itu seperti kemarin dikumpulkan di dalam syair mur wan hawad awasal warid lihadini taman nawar juga dakan nafyu qad kamula. Nomor 9 harus jatuh sesudah nafi. 8 tolak, 1 nafi dikumpulkan di dalam sini. Nah, kita bedah sekarang.
Yang nomor pertama yaitu fa jawab atau wawu jawab jatuh sesudah tolak. Dulu sudah pernah saya terangkan. Kalau bagian dunduman basa Jawa nih, bagiannya kalam itu ada 3. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Wa aqsamuhu utawi dundumane. Nah, ini adalah dundumane jusnya kalam. Jadi kalam itu kalau misalkan saya ibaratkan manusia, yang namanya manusia itu terdapat bagian yakni kaki, tubuh, kepala, tangan. Nah, itu namanya juz daripada badan. Bagian daripada badan. Itu namanya juz. Kalau bagian dari manusia atau manusia itu terbagi ada 3. 1 laki-laki, perempuan, dan hunsa. Orang manusia yang punya 2 alat kemaluan, alat kelamin. Begitu pula kalau bagian daripada juznya kalam itu adalah isim, fi'il, huruf. Nah, kalau bagian daripada kalam itu terbagi, jadi bukan bagian daripada juznya, tapi bagian daripada kalam itu terbagi. Yang namanya pembicaraan, berbicara itu dibagi, bentuknya dibagi menjadi 3. Nah, kalau menurut ulama mantiqiyun, ulama ahli mantek, yaitu 1 dikatakan atau dibagi menjadi 1 adalah kalam tolak. Nah, seperti yang akan kita bahas di sini, yaitu syaratnya fa jawab atau wawu jawab harus jatuh sesudah kalam tolak. Loh, kok ada kalam bagiannya dari? Nah, ini keterangannya. Nah, berbicara kalam tolak itu ada juga, karena tadi sudah saya singgung, ada 3, yaitu menurut ulama ahli mantek ada yang namanya kalam tolak, ada yang namanya, yang kedua adalah kalam insya, yang ketiga adalah kalam khobar. Dulu sudah saya terangkan dengan detail. Kalam khobar adalah huwa ma yahtamilu sidqa wal kidbah. Kalam yang masih ihtimal, masih memuat kebenaran dan memuat kebohongan, masih ihtimal antara benar dan bohong, itu namanya kalam khobar. Nah, jadi yang namanya berita itu ada berita yang benar, ada berita yang hoak, kan menurut orang sekarang. 1, ada yang namanya kalam iltimas. Ada yang namanya kalam insya.
ada kalam khobar, ada kalam insya. Kalau yang namanya kalam insya itu adalah wa ma yuqarinu wujudu maknahu an wujudi lafzi. Kalam yang jatuhnya lafal dan makna itu bersamaan. Anti toliqun, yang asalnya ana toliqun wa anti matluqatun. Begitu sudah saya mengatakan kamu saya cerai, maka istri dicerai. Begitu kamu sudah mengatakan anti toliqun, yang asalnya ana toliqun wa anti matluqatun, jadi jatuhnya lafal dan makna itu bersamaan. Dulu keterangannya sudah. Ya, sekarang adalah kalam tolak. Yang namanya tolak itu adalah kalam tolak. Kalam tolak adalah huwa ma yuta'akharu wujudu maknahu an wujudi lafzi. Dulu sudah wa ma yuta'akharu wujudu ma'nahu an wujudi lafzi. Huwa utawi sing jeneng kalam tolak iku makalam silema yuta akhir kang den akhirake apa wujudu maknahu wujude ma den akhirake an wujudi lafdihi andoh saking wujude lafale. Pelan-pelan ada kalam yang jatuhnya lafaz dengan makna itu lebih dahulu jatuhnya lafaz. Maknanya jatuh belakangan. Idrib mukulo sapa sira, mukul Amron ing Umar. Lafaznya jatuh duluan, pukullah. Nah, pekerjaan memukul baru belakangan. Itu namanya tolak. Itu namanya tolak, kalam tolak. Wa utawi sing jeneng kalam tolak iku makalam yuta akhiru kang den akhirake apa wujudu makna. Makna pekerjaan itu, makna kejadian itu belakangan. Nah, diakhirkan an wujudi lafdihi, dari wujudnya lafalnya. Jadi lafalnya dahulu baru maknanya, itu namanya kalam tolak. Contoh yang gampang, idrib zaidan. Sedangkan tolak, ya, kalau menurut ulama ahli mantek itu dikategorikan. Nah, dikategorikan cuma 3. Selain daripada 3 itu nanti disertakan, dimasukkan. Tapi kategorinya pokoknya itu adalah 3. Yakni tolak amar, tolak doa, tolak iltimas. Kalau tolak amar adalah gua tolabul a'la ilal adna. Jadi pamurih, perintah atau keinginan
atasan, orang yang derajatnya tinggi kepada yang derajatnya rendah. Allah memerintah kepada hambanya, aqimu, dirikanlah as-sholata ing sholat. Nah, dirikanlah sholat. Wahai manusia muslim, dirikanlah sholat. Nah, perintah aqimu as-sholata ini perintahnya derajat tinggi, yakni Allah kepada al-adna, derajat yang rendah. Itu namanya tolak amar. Tolak yang kedua adalah tolak doa. Ini kenapa saya terangkan untuk memudahkan memaham daripada murwan hawat wasal wa'arid bihadzihimi taman nawarju kada kanaf yukot kamula. Harus dikenalkan dulu apa namanya tolak ama, apa namanya kalam tolak, dan kalam tolak itu dibagi berapa? Tolak amar. Oh, kalau tolak doa adalah wa tolabul adna ilal a'la. Pamuri kawulo marang bendoro utawa pamuri derajat asor marang derajat luhur. Jadi perintah keinginannya orang yang derajat rendah kepada yang atas, namanya tolak doa. Allahumma hadini fiman hadait. Allahumma duh ya Allah ihdi mugi nuduhaken panjenengan ni dateng kawula fiman hadait. Nah, ini namanya permintaan dari bawah ke atas, derajat rendah kepada yang derajat tinggi. Yang ketiga adalah tolak iltimas, derajat yang sama, wa tolabul adna ilal adna. Ini di bab kalam sudah saya terangkan nih. Nah, itu menurut ulama ahli mantek. Wa tolabul adna ilal adna, pamuri wong derajate wong kang padha. Pamuri wong kang padha derajate. Saya dengan teman saya, anak saya dengan anak saya, sesama teman. Nah, itu namanya tolabul adna ilal adna, pamuri derajat asor kepada atau kepada orang derajatnya rendah kepada derajat yang rendah. Itulah yang namanya kalam tolak. Dan tolaknya yang namanya kalam tolak seperti tadi huwa ma yuta'akharu wujudu ma'nahu an wujudi lafdihi. Tolaknya dibagi tiga: tolak amar, tolak doa, tolak iltimas. Sekarang kita kepada persoalan, yakni murwan hawat wasal warid lihadhihi. Mur nomor 1, fa jawab atau wawu jawab harus jatuh sesudah tolak. Ya, kalau tidak diterangkan tolak sampean bingung. Maka tadi saya terangkan dengan singkat karena dulu sudah saya terangkan. Itulah tolak. Akbil madhepo sapa sira. Yen mengkono kepriye jawabe amar akbil, fa'ahsuna mongko sebabe bagus. Sapa ingsun, fa'ahsuna mongko sebabe gawe bagus sapa ingsun ilaika marang sira. Awa ahsuna utawa sartane gawe bagus sapa ingsun ilaika marang sira. Akbil
menghadaplah kamu, apalah ya, atau luruslah kamu. Nah, menghadap. Jadi memang kadang-kadang lafal itu butuh murad. Kata apa? Akim wajhak. Madhepo sira, ngedepno sira wajahmu. Akim lho, manane ngedepo sapa sira. Wajhaka ing raimu. Sing dimaksud raimu dodomu. Sing dimaksud dodomu iku atimu, itu akim wajah. Yang dimaksud wajah adalah dada. Yang dimaksud dada adalah hatimu. Itu akim wajah. Akbil, menghadaplah kamu. Kalau kamu mau menghadap, fa'ahsuna. Akbil itu perintah. Jadi kita secara umum saja. Akbil dikatakan tolak amar karena perintah, mungkin dari orang kiai kepada anaknya, anak santrinya, atau orang yang orang tua kepada anak muda. Ya, akbil, menghadaplah kamu. Madep, menghadap. Kalau kamu mau menghadap, fa'aksuna, mongko sebabnya. Dengan kamu mau menghadap kepadanya, fa'aksuna, maka aku akan berbuat baik ilaika marang sira. Di sini pasti fa jawab fa'aksuna. Fa'aksuna. Au wa ahsuna. Yang harus tidak boleh dilupakan, fa jawab ini menasabkan kepada fi'il mudhari' pasti menyimpan an. Nah, kalau menyimpan an, sebetulnya hakikinya yang menasabkan itu bukan fa-nya, tapi an. Nah, an itu apa? An harfun nasbin bi ta'wilil masdar. Itu prinsip yang harus diketahui. Maka ahsuna hasana yahsunu. Wakil mutakalimnya ahsunu. Ahsunu. Hasana yahsunu, wakil mutakalimnya ahsunu. Ahsunu fa'ilnya adalah domir mustatar wujud, domir yang disimpan dengan wajib, yakni ana. Berarti harus fi'ilnya dijadikan masdar, fa'ilnya fi'il dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Nah, terus lafal hasuna, ahsuna, ahsunu, terus dinasabkan dengan an yang disimpan. Berbunyi ahsuna. Lalu fa-nya
dikatakan fa jawab, karena jawabnya adalah jatuh sesudah kalam tolak, tolaknya adalah tolak amar. Jelas kan? Sekali lagi, ini namanya fa jawab karena dia jatuh sesudah tolak amar, yakni akbil. Nah, fa jawab, fa aksuna, fa itu menasobkan kepada lafal aksunu menjadi aksuna, itu sesungguhnya yang menasobkan adalah an, yang domirnya apa? An, yang wajib disimpan. Jangan lupa an itu adalah an harfu nasbin, sehingga an menasobkan lafal aksuna. Jadi yang menasobkan itu sesungguhnya adalah annya. Nah, dan an itu jangan lupa wajib, an itu adalah harfu harfu masdarin. Kalau harfu masdarin, otomatis status daripada lafal aksunu hasana yaksunu, ya, husnan. Nah, kalau sampai masdarnya husnan ya husni, kalau hasanan hasni, hasani, yang kita ngambil yang masdar husnan, hasuna yaksunu husnan. Misalkan fiilnya ditakwil menjadi masdar berbunyi husnan, fa'ilnya fiil itu ana. Ana karena husnan adalah isim, berarti bukan husnu ana, harus diganti menjadi ya mutakalim, berarti apa? Yang domir munfasil berbunyi husni. Jadi fa'ahsuna itu takwilannya berbunyi husni. Kalau hasanan ya hasani. Dan ini husni ini makna daripada an. Maknanya adalah masdariyah. Masdariyah itu apa? Ya begini, fiilnya wajib dijadikan masdar, fa'ilnya ana dimudhof ilaihkan masdar berbunyi husni. Itu maknanya fa'ahsuna. Pasti tidak bisa dibantah itu. Karena an adalah an harfu nasbin bitakwil masdar, dan fa jawab menasobkan kepada fi'il mudhari wajib nyimpen an. Kenapa wajib nyimpen an? Karena sesungguhnya yang menasobkan fi'il mudhari itu bukan fa jawabnya, melainkan an. Dan fa jawab ini ya menjadi amil nasib, menasobkan kepada fi'il mudhari itu harus jatuh sesudah tolak, dan dicolok di dalam contoh fa'akbil fa'ahsuna ilaika adalah jatuh sesudah tolak amar. Segitu jelasnya. Awa ahsuna ilaika. Nah, ahsuna fi'il mudhari dinasobkan dengan an, nasobnya memakai fathah karena fi'il mudhari'nya adalah sahih akhir dan tidak bertemu dengan syai'un, baik syai' mayungkilu i'rabahu ataupun syai' mayujibu bina'ahu. Awa aksuna ilaika, au adalah apa namanya, faedah, au adalah huruf atof, au adalah huruf atof. Nah, besok, nah kalau sudah atof ya diterangkan, oh mana yang apa namanya wawu faedahnya apa, nah kalau au faedahnya apa, oh au itu faedahnya tahyir, itu besok diterangkan. Wa aksuna, awa aksuna, wawu di sini
adalah wawunya wawu ma'iyah. Ya, au wa ahsuna ilaika, wawunya adalah wawu ma'iyah, wawu sing maknane beserta, sartane. Jadi al wawu lil ma'iyati ditulis. Wawunya wawu jawab itu adalah, ini ditulis Mas, al wawu lil ma'iyati, wawunya adalah wawu ma'iyah, waqi'atun fi jawabin nahi, yang bertempat atau menempati di dalam jawab. Nah, jawab itu macam-macam. Ada jawabnya tolak, ada jawabnya apa, macam-macam. Nah, karena di situ adalah, maka di situ dinamakan jawab-jawab bil fa'i, kelawan nganggo fa, wal wawi, lan jawab nganggo wawu. Sekali lagi, ayo memakai rasa. Kalau nggak memakai rasa bingung sampai. Saya baca lafal maknanya ya, mengingat kembali ya. Wal jawabu, lan kaping 8 amil nasib jawab. Jawab-jawab bil fa'i, kelawan nganggo fa. Wal wawi, lan kaping 9 jawab nganggo wawu. Wa au, lan kaping 10 amil nasib au. Di situ jelas dikatakan wal jawabu bil fa'i wal wawu. Kalau jawab bil fa'i sampai ndak bingung, akbil fa ahsuna, mongko, maka fa adalah menjawab daripada tolak, amar, akbil. Sampai ndak bingung. Tapi kalau awa ahsuna, bah katanya dikatakan wawu jawab. Lah kok ini maknanya ma'iyah. Kalau sampai tidak mengenal wawunya lafal wa ahsuna, wawunya wawu jawab itu adalah ma'iyah, ya pasti sampai ngasih maknanya pasti begini. Akbil madhepo sapa sira, yen mengkono kepriye jawabe amar akbil fa ahsuna, mongko sebabe gawe bagus sapa ingsun ilaika marang sira. Orane fa ahsuna ilaika awa ahsuna, utawa mongko gawe bagus sapa ingsun ilaika marang sira. Pasti kasih maknanya begitu. Padahal wawu di situ bukan wawu Jawa, tapi disebutkan wawu Jawa. Piye to, Mbak? Lak bingungno iku. Nah, wawunya namanya wawu ma'iyah. Tapi dia waqi'atun fi jawabi tolabi. Nah, apa keterangannya? Apa maksudnya? Wawunya wawu ma'iyah. Tapi wawu ma'iyah ini menempati tempatnya jawab, sehingga maknanya, Mas, nek kon lurus, nek kon madhep, ya, maka aku akan berbuat kepadamu. Atau sertanya saya akan berbuat baik kepadamu. Jadi wa asuna ini, kata-kata serta itu menempati tempatnya menjawab kalau kamu akbil. Beserta itu adalah beserta menjawab. Ya. Artinya di dalam ini atau sartane gawe bagus. Kenapa saya berbuat bagus? Nah, karena akbil.
Jadi aksuna dari wawu dan aksuna dari fa sama-sama menjawab adil. Sama-sama ada pergantungan. Kalau kamu akbil, maka fa aksuna. Kalau kamu akbil, maka dia aksuna. Nah, aksuna ini menyertai daripada lafal yang pertama. Fa aksuna, awa aksuna, serta saya akan berbuat baik. Serta di situ tidak sekedar menyertai. Menyertai kalau apabila. Menyertai berbuat bagus, tapi kalau apabila. Itulah dinamakan wawunya wawu ma'iyah. Tapi wawu ma'iyah ini menempati tempatnya menjawab daripada tolak amar. Direnungi, dimasuki. Itu namanya. Sampai kalau tidak pakai wawu ma'iyah salah sampai. Karena di kitab semua wawunya wawu ma'iyah. Ya. Nah, jadi kalau sampai kasih awa asuna utawa mongko salah. Wawunya wawu ma. Ya. Ya. Yang kedua, murwanha wad awasal warid lihadihimi murwanha lan kaping pindhone tolak nahi. Nahi itu ya tolak. Nah, sampai kategorikan yang mana? Apakah nahi ini termasuk tolak dari a'la ilal adna? Apa adna ilal adna? Apa adna ilal a'la? Tapi sesungguhnya nahi itu juga tolak. Maka dikatakan tolak itu ada 9. 1 tolak amar, 1 tolak amar, 1 tolak amar. Tolak yang amar. Nomor 2 adalah tolak nahi. Nahi itu adalah tolak yang nahi. Yang kedua adalah tolak nahi. Yang namanya nahi ditulis. Nih saya tuliskan biar sampean tahu apa itu nahi. Nahi adalah huwa tolabul kafi anisyai'i, itu namanya nahi. Yang namanya tolak nahi adalah huwa tolabul kafi anisyai'i. Nah, kalau tolak amar huwa tolabul a'la ilal adna, ditulis. Pamune derajat luhur marang derajat ngesor. Perintah dari atasan ke bawah. Kalau nahi adalah buat tolabul kafi anisyai'i. Murih itu mencari. Tolabul ilmi mencari. Tolabul kafi murih cegah, murih pencegah, murih larangan. Anisyai'i sangka suwiji-wiji. Itu namanya nahi, melarang. Contohnya nahi seperti lafal. Contohnya ini. Yang kedua adalah 1 tolak amar. Yang kedua tolak nahi. Contohnya tolak nahi, la tukhosim solihan fayal doba au wayal doba. Mas, la tukhosim, aja madoni sapa sira. Madoni itu aja membantah, aja melawan. La tukhosim, aja madoni sapa sira solihan ing wong kang saleh. La
ini adalah amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Wahya uti fi'il amil kang jazmake fi'il mudhari' iku lam, lama, alam, alam, lam, alam, alama, walamul amri wa du'ai wala finnahi. La nahi itu menjazmkan fi'il mudhari'. Kalau la nafi itu tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Ma nafi itu tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Inilah adalah amil jazm. Khasama, yukhasimu, yukhasimu, yukhasimani, yukhasimuna, tukhasimu. Fi'il mudhari' yang waqi' mukhatab dijazmkan oleh la, berbunyi la tukhasim. La tukhasim. Lam jazm tukhasimu fi'il mudhari' dijazmkan oleh la. La-nya la nahi. Nahi itu melarang. Yang namanya lahi, nahi itu tadi ya. La tukhasim, la nahi masuk kepada fi'il mudhari' tukhasimu dijazmkan berbunyi la tukhasim. Ini sudah berbentuk pembicaraan, dikatakan kalam. Nah, kalamnya adalah kalam tolak. Tolaknya adalah mencegah, maka dikatakan kalam mencegah. Apa itu kalam mencegah? Wa tolabul kafi anisyai'i. Sampai sedetail itu. Sampai saya urut, sampai sampean tidak ada alasan lagi.